Tahun 2016 menjadi tahun yang istimewa bagi sebagian warga Indonesia karena pada 9 Maret besok akan muncul fenomena alam yang langka, yakni gerhana matahari total atau GMT. Keistimewaan GMT tahun ini ialah karena hanya melintas di Indonesia saja. Selain itu, waktu terjadinya pun tidak sembarangan. Kita harus menunggu hingga beberapa tahun untuk melihat fenomena alam ini. Sebenarnya, ini bukanlah kali pertama GMT muncul di wilayah Indonesia. Sebelumnya pada 1983 silam, fenomena alam itu juga terlihat di tanah air. Lalu apalagi keunikan GMT ini? Berikut On The Spot merangkumnya ke dalam serba-serbi gerhana matahari total di Indonesia. Menjelang gerhana matahari total pada 11 Juni 1983, pemerintah mengeluarkan bermacam-macam instruksi kepada masyarakat. Kini, imbauan itu mungkin terdengar tak masuk akal, namun saat itu mayoritas masyarakat menaatinya. Menteri Penerangan Indonesia saat itu Harmoko menginstruksikan dengan gencar agar masyarakat tidak menatap langsung gerhana matahari karena berpotensi menyebabkan kebutaan. Pengumuman itu pun menjadi heboh seketika dan langsung membuat resah. Apalagi peringatan bahaya ini datang langsung dari Soeharto yang di tahun 80-an pengaruhnya begitu kuat. Harmoko sendiri juga mengkampanyekan peringatan ini ke gubernur-gubernur yang kemudian diturunkan lagi sampai ke telinga masyarakat. Praktis, tak ada yang meragukan bahaya ini. Semua orang pun siap bersembunyi di hari kejadian. Tak cukup dengan instruksi langsung dari Harmoko yang kemudian turun ke hierarki pemerintahan yang lebih rendah, pemerintah juga makin membuat warga takut dengan adanya selebaran dan spanduk yang disebar. Isinya pun sama, larangan untuk melihat GMT secara langsung. Stasiun televisi nasional pun tak luput melakukan imbauan. TVRI bahkan menyarankan agar masyarakat melihat gerhana dari televisi atau mungkin mendengarkan siaran langsungnya lewat RRI. Bahkan di bioskop-bioskop pun imbauan ini dipertontonkan terlebih dulu sebelum film diputar. Pemerintah juga melakukan aksi pemusnahan kacamata gerhana yang dibuat oleh sebuah rumah usaha di Bandung. Aksi ini juga diimbangi dengan dihancurkannya buku-buku terkait gerhana. Lucunya, meski begitu gencar diberitakan, namun masih banyak saja orang-orang yang penasaran dengan fenomena ini. Bahkan sampai rela membeli jimat-jimat yang konon bakal bikin penggunanya kebal dengan gerhana matahari. Namun pada akhirnya, hampir semua orang bersembunyi di rumah masing-masing saat kejadian berlangsung. Fenomena langka yang akan terjadi ini memang hanya akan muncul di Indonesia saja pada 9 Maret 2016 nanti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan butuh waktu 350 tahun untuk dapat melihat gerhana matahari total di tempat yang sama. Itu artinya kesempatan menyaksikan fenomena ini di Indonesia hanya terjadi sekali seumur hidup. Namun tidak semua masyarakat di Indonesia dapat menyaksikan gerhana matahari total secara langsung. Menurut BMKG, hanya 11 provinsi yang dilintasi gerhana matahari total ini. Ke-11 provinsi tersebut adalah Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Kejadian gerhana ini akan terjadi pada pagi hari. Meski demikian, setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda-beda. Di wilayah Indonesia Barat, gerhana akan terjadi mulai pukul 6:20 waktu Indonesia Barat di wilayah Palembang dan mencapai puncaknya pukul 7:21. Wilayah Tanjung Pandan mulai pukul 6:21 dan mencapai puncaknya 7:23 waktu Indonesia Barat. Wilayah Palangkaraya mulai pukul 6:23 dan mencapai puncaknya 7:30 waktu Indonesia Barat. Dan di wilayah Bengkulu, Muko-Muko, gerhana akan mencapai puncaknya pukul 7:19 waktu Indonesia Barat. Di wilayah tengah seperti Palu, gerhana mulai pukul 7:27 waktu Indonesia Tengah.
dan mencapai puncaknya pukul 8:38 waktu Indonesia Tengah. Hal ini berbeda dengan Ternate yang berada di wilayah timur, di mana gerhana mulai pukul 8:36 waktu Indonesia Timur dan mencapai puncaknya 9:52 waktu Indonesia Timur. Dan untuk yang tidak dapat menyaksikan secara langsung, BMKG menyediakan layanan streaming untuk menonton peristiwa langka ini. Putri Kerajaan Thailand Maha Chakrisiringdorn dijadwalkan akan datang ke Ternate, Maluku Utara untuk melihat gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara, Anwar Hussein. Putri Sirindorn merupakan anak ketiga Raja Bhumibol Adulyadej. Setelah perubahan konstitusi Thailand pada 1974 yang memungkinkan perempuan menjadi penerus tahta, maka Putri Sirindorn adalah calon penerus ayahnya di urutan kedua setelah Pangeran Vajiralongkorn. Putri Sirindorn memang sengaja datang ke Ternate untuk menyaksikan gerhana matahari total. Ia juga membawa serta bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada SDN 50 Tafure. Putri Sirindorn adalah satu dari sekitar 2.000 turis gerhana yang akan datang ke Maluku Utara saat gerhana matahari total berlangsung. Termasuk dari turis gerhana itu adalah rombongan peneliti Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA yang akan mengamati fenomena alam nan langka ini di Maba. Ternate menawarkan dua pemandangan langka pada 9 Maret 2016. Pertama, tentunya gerhana matahari total, dan kedua adalah mahkota Sultan Ternate. Mahkota keramat tersebut sehari-harinya disimpan di ruangan khusus di Keraton Kesultanan Ternate. Tanpa restu Sultan, tak sembarangan orang boleh melihat mahkota tersebut. Dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Anas Kornoras, mengatakan bahwa mahkota itu akan diperlihatkan kepada publik hanya pada hari terjadinya gerhana matahari total. Saat acara One Day Crown ini, selama beberapa jam, masyarakat maupun wisatawan diberikan kesempatan langsung untuk melihat mahkota Sultan Ternate. Selain itu, ada acara yang sama langkanya, yaitu Festival Legugam. Pesta rakyat merayakan hari ulang tahun Sultan Ternate Muda Farsyah itu biasanya diadakan setiap 1 hingga 14 April. Namun tahun ini, Legugam dimajukan menjadi bersamaan dengan gerhana matahari total. Inti acara festival Legugam ini adalah pementasan tari Legu di hadapan Sultan Ternate. Pemerintah setempat juga akan mengangkat tradisi dolo-dolo yang menjadi ritual khas masyarakat Ternate zaman dulu ketika terjadi gerhana. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat Ternate bahwa gerhana adalah peristiwa ditelannya matahari oleh seekor naga sehingga bumi menjadi gelap. Saat itulah mereka kemudian membunyikan kentongan dari bambu secara bersama-sama agar matahari kembali terang. Mitos yang beredar mengenai gerhana pada masyarakat di sebagian daerah di Indonesia mempercayai bahwa gerhana sebagai peristiwa buruk. Masyarakat Jawa dan Bali misalnya, percaya gerhana merupakan ulah Batara Kala atau Batara Kala Rao. Masyarakat Jawa percaya bahwa saat gerhana matahari terjadi, raksasa Batara Kala atau Rao menelan matahari karena dendam kepada sang surya atau dewa matahari. Batara Kala merupakan tokoh pewayangan dengan wujud raksasa jahat yang sangat berkuasa. Ditelannya matahari oleh Batara Kala disebut sebagai fenomena gerhana oleh mitos masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa saat fenomena gerhana matahari terjadi, para wanita hamil harus masuk ke rumah. Para wanita harus membawa masuk anak-anak dan melindungi anak-anak dari murka Batara Kala. Cerita ini turun-temurun dan menjadi cerita favorit kala gerhana. Selain itu, Halmahera pun punya mitos serupa. Sebagian masyarakat di sana menganggap gerhana terjadi akibat suwangi atau setan melahap matahari. Uniknya, masyarakat yang percaya mitos-mitos tadi membuat reaksi yang sama ketika gerhana terjadi. Mereka baik di Jawa, Bali maupun Halmahera membuat bunyi-bunyian untuk mengusir raksasa jahat karena kegelapan adalah pertanda buruk. Sedang Sulawesi Selatan memiliki mitos tersendiri. Ketiadaan sementara matahari dipercaya sebagai sanksi. Dan supaya langit kembali terang, masyarakat dilarang memakan babi.